suci Allah Maha Besar, hikmah jam'iyah Nadatul Ulama telah mencapai seabad lamanya. Sudah seabad sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram ala ma akmalahu min dinil Islam, wassalatu wassalamu ala nabiyil huda war rahmah al-mab'uts bil kitab wal hikmah, khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majlis Al-Halaqatul Munfarijah, para ustaz, para hujjah, hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum kita mulai zikir, mari sama-sama kita lanjutkan pembacaan kitab Mau'izatul Mu'minin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-hadiyah asyara fi adabil wiladati wa hiya khamsatun. Yang ke-11 dari pembahasan tentang nikah, adab melahirkan atau adab kelahiran. Wahia khamsatun, ada 5. Al-awwalu, yang pertama, alla yukatsira farhahu bidzakari wa huznahu bil unta. Yang pertama adalah seseorang tidak memperbanyak girangnya sebab laki-laki dan juga memperbanyak sedihnya sebab perempuan. Fa innahu la yadril khaira lahu fi ayyihima. Karena sungguhnya dia tidak tahu kebaikan mana yang untuknya pada salah satu di antara laki atau perempuan, anak laki atau perempuan. Fakam min sahibibnin. Betapa banyak orang yang mempunyai anak laki-laki, ya tamanna alla yakuna lahu. Dia ngelamun atau dia berangan-angan supaya dia nggak punya itu anak. Wa yatamanna aw yatamanna antakuna bintan, atau dia berangan-angan supaya dia punya anak perempuan saja. Bali thawabu fihinna aktaru. Tetapi ganjaran dalam anak perempuan itu lebih banyak. Qala Anasun, berkata sahabat Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu ibnatani au ukhtani, barang siapa yang memiliki 2 anak perempuan atau 2 saudara perempuan, fa ahsana ilaihima, maka dia memperbagus untuk keduanya, ma sahibatahu, selaginya keduanya itu menyertai dia, kuntu ana wa huwa fil jannah kahataini, maka aku dan juga dia di surga, kahata ini seperti 2 ini. Kahata ini seperti 2 ini, maksudnya al-musabbihah wal wusta, jari telunjuk dan jari tengah. Ini adab kelahiran. Hendaklah kita sebagai orang tua ini jangan terlalu girang-girang amat kalau dapat anak laki-laki, dan juga jangan sedih kalau dapat anak perempuan. Ini kebiasaan jahiliyah yang oleh Rasulullah dihapus perlahan-lahan. Orang jahiliyah itu kalau dapat anak laki bangganya bukan main, girangnya itu nggak ketulungan. Sayyidina Abdul Muttalib, bapaknya Sayyidina Abdullah, ini anaknya 9 laki-laki semua, dan kalau jalan itu bangganya punya anak laki-laki.
Ya, memang itu tradisinya seperti itu. Nah kemudian sebagian dari bangsa Arab kalau dapat anak perempuan itu sedih, dan kesedihannya bukan main. Sayyidina Umar kalau ingat ini nangis karena anak perempuannya dibawa sama dia, dikira mah diajak main sama tuh anak, tahu-tahu digaliin lubang, dipendem hidup-hidup itu anak perempuan. Waktu masih zaman jahiliyah, belum Islam Sayyidina Umar. Nah kita nggak boleh seperti itu. Karenanya Rasulullah mengajarkan di sini, jangan girang kalau dapat anak laki-laki, jangan sedih kalau dapat anak perempuan. Karena banyak orang yang dapat anak laki-laki, udah dapat, tahu-tahu dia berharap, anak begini amat ya. Dengan juga dapat anak perempuan. Lunjit pernah bilang, anak perempuan jagainnya susah katanya. Jangan salah, anak laki, anak perempuan takut katanya bunting di luar nikah. Jangan salah, anak laki juga bisa buntingin orang. Kadang gitu. Anak laki juga bisa buntingin orang, hati-hati. Jadi dua-duanya punya potensi buruk dan juga dua-duanya punya potensi baik. Karenanya di sini kata Rasulullah, bahkan anak perempuan itu bisa punya ganjaran atau pahala yang lebih banyak dibanding anak laki-laki. Anak-anak itu saudara, kalau amal atau ibadah-ibadahnya kita yang ngajarin sebelum balik, maka pahalanya buat kita. Kan syaratnya ibadah itu mumayyiz, yang penting nggak perlu balik. Anak kita udah bisa mumayyiz, itu udah bisa makan minum sendiri, udah bisa cebok sendiri, itu mumayyiz. Ya 6 tahun 7 tahun udah bisa. Itu pahala sholatnya buat kita udah sah, dan pahalanya buat kita sampai balik. Nah begitu balik udah buat dia. Balik ini syukur-syukur, balik ini pertama yang kita harapkan dari pendidikan usia dini yang kita lakukan pada mereka, anak-anak kita ini, nanti ketika sudah balik yang kita harapkan minimal nama baik buat kita. Tahu waktu udah balik, tahu anaknya siapa tuh, Mbah Haji Gofur, anaknya siapa tuh, anaknya Mas Bambang, ada nama baik. Atau minimal, itu minimalnya, maksimal itu Allah bisa melipat gandakan pahalanya. Jadi anaknya dapat pahala, bapaknya dapat pahala juga. Jadi kayak MLM, multi level marketing. Anak nanti punya anak lagi, namanya cucu, ngajar lagi, dapat juga pahalanya. Itu bisa terus begitu. Dan ini tidak terkecuali buat anak laki-laki maupun anak perempuan, semuanya ini bisa dilipat gandakan pahalanya buat orang tuanya. Jadi buat apa namanya, top down. Ada yang atas kita nih top line, ya ada yang under, ada yang ini downline, ada yang upline ya. Iya. Ini ada praktisi. Dia upline sama downline-nya. Tetap dapat itu. Nggak terkecuali anak laki maupun perempuan. Karenanya anak perempuan ini juga merupakan ladang pahala buat bapak dan buat ibunya. Jangan sedih kalau dapat anak perempuan. Jangan sedih juga kalau, jangan terlalu girang juga kalau dapat anak laki-laki. Semuanya punya potensi baik maupun potensi buruk. Nah, kemudian di sini Imam Ghazali mengutip sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Barang siapa yang punya 2 anak perempuan, Raisa sama siapa bang satu lagi? Raisi, 2 anak perempuan. Nah kemudian anak perempuan itu dididik dengan sebaik-baiknya, fa ahsana ilaiha isma sahibatahu. Selagi dia masih ada di sisi orang tua, selagi dia masih ada di sisi kita, belum diambil orang, maksudnya belum kita nikahin, kita perbagus pendidikannya, kita perbagus keperluannya. Perlu juga kadang-kala kalau kita keluar, kita mau beli apa-apa, duluin anak perempuan. Selama kita memperlakukan itu, maka kata Rasulullah, ana wa huwa fil jannah kahatain. Saya dan orang ini, orang yang openin anak perempuan, orang yang perhatiin anak perempuan di surga kahatain ini, seperti ini, seperti jari telunjuk dan jari tengah. Hadirin sekalian, Rasulullah menyebutkan kahatain ini ada dalam beberapa hadis. Yang pertama dalam hadis yang kita baca ini, orang tua yang ngurusin anak perempuan, memperbagus pendidikannya, memperbagus keperluannya, diperhatiin benar-benar anak perempuan, maka seperti 2 jari ini dengan Rasulullah, ini seperti jari telunjuk dan dengan jari tengah, nggak terpisah nanti di surga. Jadi derajatnya telunjuk
Kan nggak ada yang telunjuk sama ininya jauh kan ya jaraknya, pasti nempel. Kalau nggak nempel tingginya juga pasti nggak jauh, derajatnya di surga itu tidak jauh. Kemudian yang kedua di hadis kafalatul yatim, ana wa kafilul yatim, saya dan orang yang menanggung keperluan anak yatim, bisa dengan mengadopsi, bisa juga dengan memberikan keperluan sekolahnya, nggak perlu dibawa ke rumah, tapi kita dari rumah kita transfer terus ke kafilul yatim. Ini seperti kehatain, seperti dua jari ini, jari tengah dengan jari telunjuk, kafala. Karenanya yang sudah punya anak perempuan ya nggak perlu, kalau pengen derajatnya seperti Nabi Muhammad nanti surga, dekat dengan Nabi Muhammad maksud saya, dekat dengan Nabi Muhammad, maka yang nggak perlu nyantunin janda. Cukup yang udah aja anak perempuan, Bang Eeng itu diurusin bener-bener. Bang Pian, Raisa sama siapa? Nama Naila. Itu derajatnya itu dengan Rasulullah sangat dekat. Kafalatul yatim, kemudian ngurus anak perempuan. Nah satu lagi Rasulullah menyebutkan ana bu'ithu ana wasa'atu kahatain. Aku diutus oleh Allah, sedangkan kiamat itu seperti ini. Nah maksudnya datangnya Rasulullah, diutusnya Nabi Muhammad SAW ini menandakan kiamat udah dekat kiamat. Tanda-tandanya udah kita semua udah pada tahu semua, udah banyak. Cuma dekat di sini memang ukurannya hadirin, ukurannya cuma Allah yang tahu dekat. Tapi hakikatnya datangnya Nabi Muhammad itu berarti sudah tanda-tanda kiamat. Kiamat udah dekat. Ada yang bilang kemarin 2012 ya. Berarti kita umat udah pol-polan nih. Udah lewat ya, udah offset. Bilang masih duluan. Udah hidup lagi. Tapi dekat. Seperti jarak antara jari telunjuk dengan jari tengahan. Bu'ithu ana wasa'atu kahatain. Aku diutus oleh Allah dan kiamat itu seperti dua jari ini. Ini sangat dekat. Ini ada lafadz kahatain yang dalam beberapa riwayat Rasulullah menyebutkannya. Mudah-mudahan bermanfaat.